Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat beliaulah kita dapat dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa pula kita ucapkan salawat seiring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Dr. Fitri Arsy, SSI MPD. Baiklah, izin perkenalan. Saya Ramayawati dengan NIM 2003-1164. Saya sebagai moderator. Saya Sakinat Lusna dengan NIM 2003-1165. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang sistem saraf. Yang pertama ada fungsi sistem saraf pada hewan, sistem saraf pada invertebrata, dan sistem saraf pada vertebrata. Yang pertama, fungsi sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Fungsi bagian-bagian sistem saraf pusat yang pertama ada otak depan, menerima dan memproses informasi sensorik, berpikir, memahami, produksi dan pemahaman bahasa, dan pengenalan fungsi motorik. Yang kedua otak tengah dan otak belakang bersama-sama membentuk brainstem. Otak tengah terlibat dalam tanggapan, pendengaran, dan visual serta fungsi motorik. Otak belakang, mesencephalon, struktur seperti pons dan cerebellum. Daerah ini membantu dalam menjaga keseimbangan koordinasi gerakan dan informasi konduksi sensorik. Selanjutnya fungsi bagian-bagian sistem saraf tepi. Yang pertama sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Kedua, sistem saraf tak sadar, yang sering disebut juga sistem saraf tak sadar. Ini berarti aktivitasnya bekerja tanpa perintah dari otak dan kamu pun tidak akan menyadarinya. Yang kedua ada materi sistem saraf pada hewan invertebrata. Susunan saraf pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang tentu berbeda dengan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali. Bahkan ada beberapa jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf, contohnya hewan bersel satu atau protozoa. Saraf invertebrata terbagi atas 4. Yang pertama ada saraf cacing. Cacing memiliki sistem saraf tangga tali, disebut demikian karena susunannya memanjang dari kepala hingga ekor. Yang kedua ada saraf hidra. Kedua hewan ini tidak memiliki sistem saraf khusus, sel-sel sarafnya justru tersebar ke seluruh bagian tubuh. Karena itu hewan-hewan ini juga sering disebut memiliki susunan saraf difusi atau menyebar. Yang ketiga ada saraf moluska. Hewan lunak ini memiliki sistem saraf ganglion. Moluska diketahui memiliki 3 ganglion yang berkembang sangat baik, yaitu cerebral pedal posterior. Yang keempat ada saraf serangga. Serangga memiliki susunan saraf tangga tali seperti cacing tanah. Susunannya terdiri dari beberapa ganglion, mulai dari yang ada di kepala, kerongkongan, hingga di ruas badan. Dan materi terakhir adalah sistem saraf pada vertebrata. Vertebrata pertama adalah amfibi. Hewan amfibi seperti katak memiliki sistem saraf yang juga terpusat di otak. Otak besarnya berbentuk memanjang dengan saraf penciuman di bagian depan. Otak tengah berhubungan dengan penglihatan, sedangkan otak kecilnya diketahui kurang berkembang baik. Selanjutnya ada aves atau burung. Saraf pusat burung terletak pada otak sumsum tulang belakang. Layaknya hewan vertebrata lain, otak burung juga terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Sebagai contoh, otak tengah merupakan pusat saraf penglihatan. Otak kecilnya bertanggung jawab terhadap keseimbangan sehingga burung dapat terbang dengan sangat baik. Selanjutnya Pisces. Jaringan saraf pada ikan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak kecil pada ikan berfungsi mengatur keseimbangan serta koordinasi otot. Saraf-saraf pada bagian ini juga diketahui berkembang dengan sangat baik. Mamalia. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang
yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Dan yang terakhir ada reptil. Seperti manusia, reptil juga memiliki dua sistem saraf. Pada otak besarnya, saraf yang mengontrol penciuman berkembang dengan baik. Tak heran bila reptil memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Meski demikian, otak tengahnya tidak berkembang baik, sehingga reptil memiliki indera penglihatan yang kurang begitu tajam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.